Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan Zoro dan Sanji di dunia matahari yang merasakan kehadiran Killingham tak jauh dari tempat mereka berada sekarang ini. Zoro pun berkata, akhirnya ada musuh kuat yang bisa dia lawan. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, sejak tadi mereka berdua hanya bertarung menghadapi para monster mimpi buruk dan beberapa raksasa iblis saja. Jadi ketika bisa merasakan kesatria suci, mereka menjadi bersemangat untuk sebuah tantangan baru. Selain itu, Zoro dan Sanji juga memang sangat kesal terhadap perbuatan dari pihak pemerintah dunia di Pulau Elbaf ini, sehingga keduanya akan memberi mereka pelajaran. Zoro dan Sanji pun mempercepat pergerakan untuk menuju ke tempat tersebut di mana Killingham sedang berada saat ini. Di area tersebut ada banyak monster mimpi buruk baru yang sedang mengelilingi Killingham. Ketika merasakan kedatangan Zoro dan Sanji, sang kesatria suci ini memang sudah mempersiapkan para monster itu untuk membantunya di sana. Dia pun segera memerintahkan mereka semua untuk menyerang Zoro dan Sanji, sehingga mereka berdua pun langsung segera maju. Zoro memakai jurus barunya untuk menciptakan tebasan dengan dampak yang destruktif. Biasanya tebas Zoro memiliki dampak memotong tajam seperti biasa saja. Namun dalam jurus baru ini, yang muncul justru dampak yang merusak, karena dia memakai suatu teknik khusus dari kemampuan Busoshoku Haki. Ini adalah salah satu jurus Zoro yang dia pelajari ketika berada di cabang unik antara dunia bawah dan dunia matahari sebelumnya. Di sana ada dua jurus yang sudah dilatih, yang mana jurus yang satu lagi merupakan teknik perpaduan kekuatan kutukan dari Shodai Kitetsu dan Busoshoku yang besar. Namun teknik tersebut belum dikuasai 100%, sehingga yang Zoro pakai sekarang adalah jurus tebasan destruktif, karena dia sudah bisa memakai kemampuan itu dengan sangat baik dan lancar. Jika kita ingat dalam flashback insiden God Valley 38 tahun yang lalu, Sebek juga pernah menggunakan jurus yang serupa dengan Zoro itu. Sebek memiliki dua gaya tebas pedang. Pertama, tebas dengan dampak memotong seperti yang dia gunakan saat mengalahkan Garling sampai membelah pulau God Valley. Dan kedua adalah tebasan dengan dampak destruktif seperti hantaman palu besar padahal dia menggunakan pedang sebagai senjata. Nah, tebasan destruktif yang Sebek gunakan itu mirip seperti yang Zoro gunakan di Elbaf sekarang ini. Meski memang dampak tebasan destruktif Zoro tidak sekuat Sebek. Meski begitu, tetap saja ini adalah sebuah pencapaian yang sangat besar di mana Zoro bisa menguasai teknik yang kurang lebih sama di Sebek. Padahal Zoro di cabang unik antara dunia matahari dan dunia bawah sebelumnya hanya berlatih secara otodidak saja, tidak dilatih oleh orang lain. Selain memang Zoro ini adalah seorang pendekar pedang yang sering berlatih, dia juga memiliki bakat yang sangat potensial. Ketika Zoro menggunakan teknik dengan dampak destruktif tersebut, beberapa monster dari Killingham pun seketika langsung tumbang. Sementara itu, Sanji yang juga diserang oleh para monster memilih untuk menghindar dengan gesit. Lalu dia bergerak dengan cepat untuk mengincar Killingham secara langsung. Begitu Sanji berhasil mendekatinya, Sanji pun segera memakai teknik tendangan dalam mode Ifrit Jambe. Killingham menangkis dengan trisulanya yang dilapisi dengan Busoshoku Haki, tapi dia tetap terdorong ke belakang. Setelah itu, Killingham memakai suatu teknik serangan jarak jauh yang dia lakukan bersamaan dengan para monster mimpi buruk yang sedang menyerbu Sanji. Namun Sanji berhasil menghindari serangan Killingham, lalu dia juga bisa mengalahkan monster-monster itu dengan teknik tendangan beruntun yang kuat dan juga cepat. Kemudian secara tiba-tiba, Zoro melancarkan tebas jarak jauh ke arah Killingham. Sang kesatria suci itu memang cukup terkejut dengan serangan itu, tapi dia berhasil menangkis tepat waktu. Namun ketika dia menangkis tebasan jarak jauh dari Zoro, Sanji mengambil kesempatan untuk menendangnya secara langsung, sehingga Killingham pun terpental dan juga terluka. Meski begitu, dia langsung memakai kemampuan regenerasi yang menjadi andalan dari para elit kesatria suci itu. Cedera yang didapat dari Sanji itu pun seketika langsung pulih. Sanji lalu bilang kepada Zoro, coba serang lagi dengan lebih berfokus pada Busoshoku Haki, sebab suka pergabun di dunia bawah bilang bahwa kelemahan regenerasi adalah Busoshoku Haki. Zoro pun memakai Busoshoku Haki besar untuk menyerang Killingham, tapi
Tapi Killingham memilih untuk menghindar saja, sebab dia tahu bahwa jika dia terkena tebasan itu, regenerasinya akan menjadi melambat. Dalam hati Killingham berkata, memang sulit untuk menghadapi Zoro dan Sanji sekaligus, apalagi Zoro memakai Soshoku Haki yang sangat merepotkan. Killingham pun memakai suatu teknik kuat untuk menciptakan serangan gelombang besar di sana. Memang Zoro dan Sanji bisa menangkis serangan itu, tapi keduanya tetap terdorong cukup jauh ke belakang. Setelah itu, Killingham mendapat kesempatan untuk melakukan hal yang lain. Dia mengumpulkan energi dari seluruh monster mimpi buruk yang ada di sana, lalu menciptakan suatu monster mimpi buruk yang sangat kuat yang keluar dari lubang penghubung dimensi tak jauh dari sana. Nah, monster itu hanya satu, tapi tercipta dari perpaduan banyak monster mimpi buruk sehingga dia tentu berbeda dengan monster biasa pada umumnya. Monster ini langsung mendekati area pertarungan lalu menyerang Zoro dan Sanji sekaligus. Killingham tahu bahwa monster tersebut memang tidak akan cukup untuk mengalahkan mereka berdua. Namun rencana Killingham memang bukan itu. Monster itu hanya dimanfaatkan untuk mengulur waktu sampai Somers datang ke sana. Karena keadaan akan lebih baik jika Killingham dan Somers bertarung bersama-sama. Sebelumnya, Killingham memang sudah menghubungi Somers saat dia merasakan aura kehadiran Zoro dan Sanji. Jadi, sang kesatria suci itu sedang dalam perjalanan menuju ke tempat di mana mereka berada sekarang ini. Sementara itu, dari area sekolah Walrus Im Sama juga mendeteksi kehadiran Zoro dan juga Sanji, tapi dia tidak mengurusi hal tersebut karena ada Killingham dan Somers yang bisa mengatasinya. Im Sama tidak akan turun tangan langsung kecuali memang diperlukan atau dia diserang duluan. Untuk sekarang, fokus Im Sama masih memantau perlawanan dari para prajurit raksasa dan potensi dari para raksasa iblis di sana. Memantau dan menilai mereka memang sangat penting bagi Im Sama karena rencananya nanti para raksasa tersebut akan menjadi pasukan milik pemerintah dunia dalam perang besar yang akan segera terjadi. Dengan begitu, Im Sama harus bisa mengukur dengan sangat pasti kemampuan dari mereka semua dan dia juga harus tahu seberapa jauh potensi mereka usai diubah menjadi iblis. Mengetahui hal itu dengan jelas dan detail akan membuat Im Sama paham dengan seberapa berguna mereka dalam perang besar nanti. Jadi, dia bisa memberi mereka tugas yang sangat tepat sesuai dengan kemampuan para raksasa tersebut. Kemudian, di tempat beberapa kru bajak laut jerami sedang terikat saat ini, Brook mulai mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Dia berkata bahwa ingatannya di masa lalu sepertinya mulai muncul kembali. Nami pun berkata, bukankah ingatan Brook soal masa lalu memang masih ada? Brook pun menjawab, ingatan masa lalu saat dia masih di bajak laut Rumbar memang masih ada. Tapi yang dimaksud di sana adalah ingatan Brook sebelum dia bergabung dengan bajak laut Rumbar. Sebelum Brook memutuskan untuk menjadi musisi di kelompok bajak laut tersebut, dia adalah seorang kesatria pengawal kerajaan. Nami, Usopp, Robin, dan Jinbe pun langsung terkejut mendengar itu. Robin bertanya, apakah status Brook di masa lalu itu setara dengan para kesatria suci yang ada di Elbaf ini? Brook pun menjawab, statusnya jelas berbeda. Kesatria suci itu adalah pengawal khusus dari para Tenryubito, sedangkan Brook adalah kesatria pengawal kerajaan di luar para Tenryubito. Brook pun berkata bahwa dulu dia mengawal Gunko saat dia masih kecil. Semua orang di sana pun terkejut lagi karena mereka tahu bahwa saat ini Gunko sedang dirasuki oleh sosok misterius yang sangat mengerikan. Dari ingatan Brook dulu, sebenarnya Gunko ini bukanlah anak dari seorang Tenryubito. Dia adalah anak dari seorang raja di luar Mary Gewise. Namun entah karena satu dan lain hal, Gunko diambil oleh keluarga Tenryubito dan tinggal di Mary Gewise. Usopp pun bertanya mengapa tiba-tiba ingatan Brook mulai pulih. Padahal sebelumnya, dia tidak ingat sama sekali dengan masa lalunya saat menjadi kesatria itu. Brook pun menjawab, sepertinya itu karena interaksi dengan Gunko tadi, sehingga itu memicu ingatan lamanya sedikit demi sedikit mulai muncul kembali. Hal ini memang benar, karena Gunko juga beberapa waktu yang lalu sempat mengingat soal Brook. Hanya saja sebelum ingatannya benar-benar pulih, Im Sama langsung merasukinya. Nah, Jinbe pun bilang, jika dulu Brook adalah seorang kesatria pelindung kerajaan, tentu Brook memiliki kekuatan yang terbilang sangat mumpuni, karena tak sembarangan suatu kerajaan merekrut seseorang untuk menjadi seorang kesatria pelindung. Brook pun menjawab, sepertinya memang begitu. Namun setelah Brook mati dan bangkit kembali dengan kekuatan buah iblis Yomi Yomi Domi, dia kehilangan kekuatan di masa lalunya itu. Yang masih dia miliki sekarang adalah tebasan hawa dingin dan juga teknik pembangkit jiwa yang dia dapatkan dari buah iblis Yomi Yomi Nomi. Jinbe pun berkata, sebenarnya ada suatu metode yang bisa membangkitkan kembali kemampuannya yang sudah hilang. Mungkin nanti Brook bisa mencoba metode itu. Brook pun menjawab, itu ide yang bagus, supaya Brook bisa semakin kuat lagi dan bisa melindungi rekan-rekannya. Nah, semakin kesini, musuh-musuh yang akan mereka hadapi pasti semakin kuat, sehingga Brook tentu sangat ingin sekali menjadi sangat kuat seperti dulu lagi.
Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, Merigios akan kembali mendapat sorotan, sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya. Gorosei Jupiter sudah mendeteksi keberadaan dari Levitt yang sedang bersembunyi, sehingga dia langsung menyerang sang komandan Titan dari bajak laut Kurohige itu. Awalnya dia menyerang dengan beberapa sandworm kecil, tapi berhasil dikalahkan oleh Levitt. Ketika Levitt mencoba melarikan diri, Jupiter menciptakan sandworm yang lebih besar lagi. Lalu sandworm tersebut memakai teknik hisapan untuk menyedot udara di sekitar, sehingga Levitt pun ikut tertarik akibat serangan itu. Levitt melapisi pedangnya dengan Busoshoku Haki yang kuat dan membiarkan dia ditarik oleh sandworm tersebut. Ketika dia sudah berada di jarak dekat, Levitt pun segera memakai suatu teknik untuk menyerang monster tersebut secara langsung. Teknik dari Levitt itu memiliki dampak yang terbilang kuat, sehingga sandworm dari Jupiter pun seketika langsung hancur. Hanya saja ternyata hal itu sama sekali bukan masalah bagi sang Gorosei itu. Dia langsung menciptakan sandworm baru dengan ukuran yang sama seperti tadi. Levitt pun paham tak ada gunanya untuk terus bertarung dengan Gorosei itu. Jadi dia terbang dengan cepat melalui celah-celah bangunan yang ada di sana untuk menghindari serangan dari Jupiter. Levitt tak mau dia ditarik lagi oleh teknik sandworm seperti tadi. Jadi dia bergegas untuk pergi dari sana. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!